Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Bang Mail. Hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus dasar yang harus kita hafalkan atau kita pahami ya. Jadi ada 6. Yang pertama, turunan dari sin X itu cos X ya. Terus turunan dari cos X itu adalah min sin X. Turunan dari tangen X itu adalah secant kuadrat X ya. Jadi terus berikutnya adalah turunan dari kotangen X adalah min kosekant kuadrat X. Terus berikutnya turunan dari secant X adalah secant X tangen X. Dan yang terakhir turunan dari kosekant X adalah min kosekant X kotangen X. Oke, turunan yang saya maksud di sini adalah turunan pertama. Jadi turunan pertama dari sin X adalah cos X gitu, sampai nanti yang terakhir. Oke, jadi dari mana rumus-rumus ini? Dari mana didapatkan turunan-turunan ini? Ternyata ini turunan ini tidak datang dengan sendirinya. Ini kita dapatkan dengan menggunakan definisi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, mari kita buktikan yang pertama ini ya. Bahwa kalau fx-nya adalah sin x, maka f aksen x-nya adalah cos x. Oke, coba kita perhatikan. Jadi, berdasarkan definisi dari turunan pertama maksudnya, bahwa f aksen x itu adalah limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Oke, jadi tentu kita mencari fx tambah h, nah, yaitu dengan memasukkan ya, menggantikan x dengan x tambah h. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Jadi sin x, jadi sin x tambah h. Nah, dikurang fx, fx-nya adalah sin x per h. Nah, ternyata sin x tambah h dikurang sin x ini bisa disederhanakan dengan menggunakan rumus penjumlahan ya pada sinus ya. Sin penjumlahan atau pengurangan maksudnya. Kalau di sini pengurangan berarti sin a dikurang sin b apa? 2 cos setengah a tambah b dikali sin setengah a dikurang b. Berarti a di sini adalah x tambah h, b-nya adalah x gitu ya. Sehingga dijadikan begini ya. 2 kali cos setengah x tambah h tambah x, yang ini dikali sin setengah x tambah h dikurang x. Nah, kita sederhanakan. Ya, ternyata di sini bisa disederhanakan ya. Jadi x-nya tambah x, jadi 2x ya tambah h. Oke, terus kemudian yang ini x-nya hilang jadi sin setengah h. Oke, ternyata ini juga menggunakan sifat dari limit yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kalau limit ini bisa perkaliannya bisa dipisahkan ya, maksudnya dijadikan 2 gitu. Jadi kita bisa menuliskan ini kembali jadi limit h menuju 0 dari 2 cos setengah 2x tambah h dikali limit sin h setengah h per h begini ya. Nah, perhatikan. Jadi tinggal kita masukkan hanya ya di sini, sehingga dapatkan yang pertama ini adalah 2 kali cos x ya dikali dengan ya ini kan tadi yang x-nya hanya 0 kan berarti ya jadi 2x kali setengah jadi x gitu ya, 2 kali cos x ini ya. Terus yang sebelah kanan ini limit h menuju dari sin setengah h per h ini adalah ya dengan menggunakan sifat dari limit juga didapatkan setengah gitu ya, sehingga 2 cos x dikali setengah jadi cos x ya. Benar ya. Jadi ternyata turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, untuk yang lainnya bisa Anda kerjakan juga dengan menggunakan definisi ini. Oke, nah sekarang kita akan bahas soal-soal. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu namanya aturan rantai ya. Aturan rantai itu nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri. Dan sebenarnya bukan untuk soal trigonometri ya, untuk turunan-turunan yang lain juga bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kalau kita mempunyai fungsi y itu fu atau ya, fungsi dalam u, terus u-nya fungsi dalam v dan v-nya fungsi dalam x. Dan ini membentuk ketiga fungsi membentuk fungsi komposisi y, f, g, h, x ya. Komposisi f, g, h, x gitu ya. Nah, jika h memiliki turunan di x, terus kemudian g memiliki turunan di px, dan y-nya juga memiliki turunan di GHX,
maka Y sendiri memiliki turunan dx. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Berarti bagaimana mencari turunannya? Berarti dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dp dikali dp dx. Ya, jadi coba perhatikan ini ya. Kalau kita lihat coret-coret ya, du dengan u ini habis, dp dengan dp habis ya. Balik lagi ya, dy per dx ya. Nah, oke, kita langsung ke soalnya. Jadi pertama, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Nah, jadi kita harus menjadikan ini menjadi sebuah fungsi komposisi ya. Nah, jadi yang di sini kita misalkan U-nya adalah X kuadrat dikurang 3X tambah 2 ya. Jadi begini. U sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2, maka turunannya terhadap X ya. Karena di sini kan U-nya dalam X. du dx, maaf ini dx ya. du dx sama dengan 2x minus 3. Terus kemudian apa lagi? Y. Berarti tadi karena ini kita ganti dengan U, X kuadrat dikurang 3X tambah 2 menjadi U, maka jadi Y sama dengan cos U. Nah, dy du-nya adalah min sin U. Sehingga kita memasukkan rumusnya dy dx, berarti dy du dikali du dx. Min sin U, kan dy du-nya adalah min sin U. Sementara du dx-nya adalah 2x minus 3. Nah, kita ini kan, kita kembalikan, ganti U-nya lagi. Jadi, sebenarnya min sin U-nya adalah X kuadrat dikurang 2X tambah 2. Nah, kemudian yang 2X minus 3 ini kita pindahkan ke depan ya. Oke, inilah turunan pertama dari Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Gampang ya? Oke, nah itu untuk 2 permisalannya ya. Maksudnya ini komposisi 2. Bagaimana kalau 3 komposisinya? Seperti di rumus yang sebelumnya. Jadi ini contohnya ya. Kita misalkan Y-nya adalah sin pangkat 3 2X minus 1. Kita disuruh mencari turunan pertama dari fungsi ini. Oke, jadi pertama, seperti yang tadi kita harus memisalkan ya, atau menjadikan fungsi ini menjadi fungsi komposisi. Oke, berarti dari dalamnya ini adalah kita misalkan V, maka turunannya adalah dv per dx sama dengan 2 ya, turunan dari 2x ya. Kemudian U-nya berarti sin P yang di bawah pangkat 3-nya. Jadi turun dari sin P apa? du dp ya, cos P. Terus yang terakhir berarti yang Y ya, Y sama dengan ini semuanya adalah U pangkat ya, U pangkat 3. Itu dy per du-nya adalah 3U kuadrat. Nah, kemudian baru kita tuliskan rumusnya dy dx, karena tadi ini 3. Ada VUY berarti dy du, du dp, dp dx, semuanya masing-masing dikalikan ya. Jadi dy du-nya 3x kuadrat, du dp-nya cos P. Nah, terus yang terakhir dp dx adalah 2. Nah, kemudian setelah itu kita kembalikan bentuknya ya ke bentuk asal yang dengan merubah ya. U-nya tadi apa? Sin U-nya adalah sin V. V-nya apa? V-nya adalah 2x minus 1. Jadi dikembalikan jadi begini ya. Jadi sehingga nanti didapatkan 3 sin kuadrat 2x kurang 1 dikali cos V ya. Cos V-nya adalah cos 2x minus 1 dikali dp dx-nya adalah 2. Atau kalau misalkan 2 dikali 3-nya bisa dipindahkan ke depan ya. Jadi 6 sin kuadrat 2x minus 1 cos 2x minus 1. Ya, jadi tinggal ini kan aja dikalikan sesuai dengan urutan ini ya. Mana yang di du-nya. Nah, jadi setelah itu baru nanti kita gantikan sampai nanti kembali semua variabelnya itu adalah dalam bentuk x ya. Jadi nggak boleh nanti ada misalkan tinggal dalam p gitu ya, atau masih dalam u di sini. Jadi turunannya nanti pastikan semuanya di sini jawabannya sudah dalam bentuk x, variabel x. Oke, gampang ya. Kita lanjut yang ketiga. Jadi tentukan turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 2 sin 2X tambah 3 tambah sin X minus 1 per X tambah 1. Nah, ini soalnya sudah mulai rumit.
Tapi sebenarnya nggak terlalu rumit amat ya kalau kita mengerjakannya dengan hati-hati. Oke, apa yang kita lakukan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bagi dalam dua bagian. Jadi yang pertama bagiannya adalah ini. Misalkan V namanya, X kuadrat sin 2X tambah 3. Nah, kita turunkan. Berarti ini menggunakan apa namanya? Mencari turunannya berarti menjalankan apa namanya itu U kali V aksen ya, perkalian 2 ini. U kali V maksudnya. Perkalian 2 fungsi. Sehingga apa? U aksen V tambah U V aksen gitu ya. Kalau di sini biar jangan sama dengan V gitu berarti apa? Apa namanya A dengan B gitu ya, berarti A aksen B tambah A B aksen gitu ya, sehingga turunan dari ini kan apa 2X kali ini B nya sin 2X tambah 3 tambah A nya berarti X kuadrat dikali turunan dari sin 2X tambah 3 apa cos 2X tambah 3 kali yang di dalamnya ya. Ini sebenarnya masih menggunakan aturan rantai ya. Jadi tapi kita anggap sudah bisa kali di turunan ini berarti kali 2. Nah, atau mau kita samakan duanya bisa kita pindahkan yang 2 ini ya ke depan jadi 2X kuadrat tambah cos 2X tambah 3. Yang ini udah sama. Oke, itu yang bagian 1. Bagian 2-nya adalah ya yang ini sin X minus 1 per X tambah 1. Jadi kita misalkan W gitu ya, berarti W aksennya kita dapatkan, berarti ini menggunakan aturan rantai juga, berarti nanti jadi 2. Nah, tapi kalau ini kita anggap aja sudah bisa. Jadi ini turun dari sin apa cos ya, cos X min 1 per X tambah 1 dikali turunan dari yang dalamnya ini ya. Kalau tadi ini misalkan W berarti ini WU nya gitu ya, ini WU nya berarti apa DW DU dikali dengan DU DX gitulah kira-kira yang ini ya. Nah, langsung aja kita di sini berarti cos X minus 1 per X tambah 1 dikali turunannya apa? Berarti ini menjadi U per V. Nah, pelajaran sebelumnya ya, berarti apa? U aksen V dikurang dengan U V aksen per V kuadrat ya. Atau kalau A aksen kali B dikurang A B aksen per B kuadrat. Ya, sehingga dapatkan seperti ini. Ya, turunan dari ini kan 1 kali yang di bawah dikurang yang ini yang di atas dikali dengan turunan yang di bawah. Nah, ini per yang di bawah dikuadratkan. Sehingga jadikan seperti ini ya. Nah, ternyata ini bisa kita selesaikan lagi, kita pindahkan ke depan ya maksudnya ya. Pindahkan ke depan nanti. Oke, sehingga I aksennya sendiri turunannya adalah P aksen tambah W aksen. Dan turunan yang ini tambah dengan turunan bagian 1 ditambah dengan turunan bagian 2 sehingga dapatkan seperti ini. Oke. Ya, gampang ya. Jadi intinya ketelitian dan ya rumus-rumus dasar itu harus dihafal. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.